saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau ada orang yang ingin bansos, BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan. Selamat malam saudara, pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan perihal bantuan sosial atau bansos menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya Ketua Umum PAN ini terkesan mengarahkan jika Jokowi yang memberikan bantuan untuk masyarakat kurang mampu ini. Dan di forum yang sama ada ajakan untuk memilih Prabowo Gibran agar program ini terus berjalan. Pernyataan ini menuai reaksi dari kubu Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Mereka menuding ada upaya personalisasi dan politisasi bansos. Suara agar memberikan bansos ditunda mengemuka. Hal ini dilakukan guna memastikan tak ada politisasi jelang hari pencoblosan. Benarkah menunda bansos jadi solusi agar bansos tak dipolitisasi atau tetap diberikan dengan jaminan tak disalahgunakan? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan juga selamat datang Mardhani Alisera, Jubir Timnas Anies Muhaimin. Malam. Selamat malam dan selamat datang Aceh Hasan Sajili, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat datang Badiah Pitaloka, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Assalamualaikum. Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini, Titi Anggraini, pengamat pemilu. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam, Assalamualaikum. Juga teman-teman mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Politeknik APP Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Indonesia, dan Universitas Esa Unggul Jakarta. Saudara, inilah Duar, saya Liviana Charles. Tapi saya minta bansos tetap diberikan secepat-cepatnya sesuai dengan rencana yang memang udah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah. Yang kedua, kita menolak bansos yang diberikan seolah-olah atas nama seseorang. Jangan dipolitisasi. Oh, jangan dipolitisasi ya, Pak? Jangan dipolitisasi karena itu haknya rakyat. Karena kan klaimnya biasa. Ya, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Lagi-lagi, dugaan politisasi bantuan sosial atau bansos mencuat kembali jelang Pilpres. Kubu pasangannya Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sepakat agar bansos tidak dijadikan alat politik saat kampanye. Sementara kubu Prabowo Gibran justru yakin bansos tidak akan mempengaruhi pilihan rakyat. Jadi ada atau tidak ada pemilu, kita tetap harus memenuhi hak rakyat yang merupakan program pemerintah, dan rakyat tahu bahwa bantuan sosial itu memang program pemerintah dan itu memang hak mereka. Jadi rakyat tidak akan juga bisa dipolitisir dengan bansos. Sementara itu pihak istana menampik kalau bansos dikaitkan dengan pemilu. Mereka memastikan program bansos tetap dilanjutkan walau rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon presiden. Nggak akan menghentikan karena nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret, setelah itu ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya. Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu mungkin setelah Februari berhenti, buktinya berjalan terus. Ya, hari pemungutan suara memang tinggal sebulan lagi. Tidak hanya persiapan,
pengawasan agar pemilu berjalan jujur juga mulai digaungkan. Nah memang sekarang ini perlawanan harus dilakukan mulai dari sebelum hari H. Seperti hari-hari ini. Personalisasi bansos harus dilawan, pemihakan aparat harus dilawan, intimidasi dan bentuk-bentuk praktek lain harus dilawan. Itu semua harus dilawan. Ini perlu diingat, program bantuan sosial sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia meluncurkan program bantuan langsung tunai atau BLT untuk membantu rakyat tidak mampu imbas dari kenaikan harga BBM. Dana untuk bansos sudah dikucurkan sejak pemerintahan SBY, jadi bukan hanya di era Jokowi. Oleh karena itu, bansos adalah hak publik. Memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik adalah penyimpangan kebijakan dan tidak bisa dibenarkan. Juara malam ini kita bahas bansos untuk publik atau alat politik. Saya ke Mbak Diah. Jadi ada aromakah bansos dijadikan alat politik? Kemungkinan bisa. Kenapa begitu? Sangat bisa. Karena bisa jadi pendekatannya terstruktur dan masif ya. Kalau itu memang digerakkan untuk kepentingan politik. Menurut saya sangat bagus membicarakan ini dari sekarang supaya itu tidak dipolitisasi. Memang harus dibuka potensi itu supaya tidak dipolitisasi. Supaya tidak dipolitisasi. Iya. Tapi adakah aroma politisasi yang Anda maksud? Bisa jadi karena metodenya kalau kita lihat ini kan menggunakan state aparatus ya, aparat negara, pembagian di bawah itu kan melalui kelurahan-kelurahan, desa, dan juga di momentum sebelum pemilu. Jadi potensi untuk digunakan secara politik sangat tinggi. Karena bansos itu salah satu kalau kita hari ini tanya ke pemilih, di tengah kenaikan harga beras, itu dampaknya terhadap pilihan sangat kuat. Nah jadi maksud saya bagus sekali kalau ini diingetin dari sekarang, jangan sampai itu menjadi salah satu alat untuk orang menentukan pilihan gitu. Oke, saya ke Bang Mardhani. Setuju nggak dengan Mbak Diah kalau dikatakan bansos sebagai alat politik? Saya punya data lucu ini ya. Ini yang atas bansos dari Pemda DKI zaman Mas Anies. Tertulis paket bantuan sembako ini dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta. Yang bawahnya nih tentengan sembako. Tulisannya Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Bantuan Presiden. Padahal dananya dari APBN. Dua hal ini saja sudah menunjukkan ada persoalan etis. Mestinya rakyat tidak dibodohi. Mestinya rakyat diberi transparansi yang jelas. Bahwa bansos yang mereka terima itu memang hak mereka. Itu dananya dari rakyat, untuk rakyat, dan pemerintah memang melakukan administrasi untuk siapa yang berhak dan seberapa besar berhak dapatnya. Jadi ada banyak peluang dengan melihat ini saja bahwa peluang politisasi bisa terjadi. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Atau sudah terjadi? Saya punya pengalaman kecil. Saya ke Kabupaten Bekasi ketemu seorang ibu. Saya mah milihnya Pak Jokowi saja. Ini 2019 nih cerita. Saya bilang kenapa? Setiap bulan saya mendapat BLT 300.000. Setiap bulan saya mendapat bantuan beras 10 kg. Bagi seorang yang tinggal di kampung dapat uang per bulan 300.000, mungkin karena ikut program PKH, dan dapat 10 kg beras, sudah hampir seperti di surga dengan ada penjelasan bantuan presiden. Dan mereka tahu presiden itu adalah Pak Jokowi. Dan tidak perlu orang yang cerdas connecting the dot bahwa sekarang Pak Jokowi kemana pilihannya. Begitu. Oke, Kang Aceh, kalau dua-dua Mbak Diah, Bang Mardhani katakan ada politisasi di bansos, posisi Kang Aceh gimana? Bansos sendiri adalah kebijakan politik. Itu merupakan implementasi dari janji-janji politiknya Presiden Jokowi di tahun 2019 maupun 2014 yang menyatakan salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan bantuan sosial melalui
berbagai kebijakan seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan kalau kita lihat misalnya yang sekarang soal BLT El Nino harus dilihat sebagai upaya dari hadirnya negara menghadapi tekanan ketidakpastian ekonomi global akibat dari perubahan iklim. Makanya kebijakan tentang misalnya bantuan beras itu harus dilihat sebagai upaya untuk melakukan stabilisasi harga. Tadi disebutkan oleh Mbak Diah, di tengah misalnya kemungkinan naiknya harga beras, maka dengan adanya bantuan sosial beras kepada masyarakat, maka ini akan menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat gitu. Nah, jadi maksud saya begini, sebagai sebuah kebijakan, bantuan sosial itu adalah kebijakan politik dan itu dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR di Komisi 8. Saya sama Mbak Diah ini sama-sama di Komisi 8. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah momentumnya tepat atau tidak? Nah, bagi saya kebijakan tentang bansos ini sampai kapanpun selagi kondisi ekonomi memungkinkan bagi upaya untuk menjaga stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, saya kira itu adalah momentum yang tepat. Dan kita juga harus tahu bahwa yang nama bansos ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memang tingkat kesejahteraannya dalam penilaian pemerintah itu memiliki tingkat kesejahteraan yang disebut meskipun dengan jelang desil. Pemilu. Ya, saya kira soal kebijakan bansos ini menjelang pemilu maupun setelah pemilu pasti tetap akan jalan. Karena bagaimanapun kebijakan ini kan sebetulnya sudah diputuskan sejak setahun yang lalu terkait dengan misalnya program PKH, BPNT, PBI, ataupun kebijakan-kebijakan yang lain termasuk soal misalnya BLT El Nino ini. Gitu. Saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, yang dipermasalahan itu kan sebetulnya bukan bansosnya, bukan pemberiannya, tapi siapa yang memberi bansosnya. Ya, setuju. Jadinya kalau tadi Kang Aceh bilang itu keputusan politik, ada dibedakan. Ada politik negara, ada dengan politik partisan. Di pemilu sekarang ini, politik negara sedang diperebutkan. Siapa yang mendapat mandat, maka dia akan menjalankan politik negara. Dan karena itu, politik partisan mestinya betul-betul dihilangkan. Misal, tidak perlu ada lagi kalimat ini bantuan presiden, ini memang haknya rakyat. Fair kok, tadi yang ditayangkan ada menteri yang mengatakan bla 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 bla. Buat saya itu sesuatu yang sangat terlihat politis sekali. Mestinya kalau cerdas rakyatku, walaupun pemilu kalian tetap akan dijamin mendapatkan BLT. Kalian tetap akan mendapatkan bantuan pangan non tunai. Dan kalian mesti ketahui itu bukan uang saya, bukan uang anak saya, bukan uang salah satu capres, itu uang negara. Jadi jangan pilih yang menggunakan politisasi. Itu elegan, itu guru bangsa, itu kepala negara yang baik. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi kalau ngelihat aroma-aroma penyebaran bansos jelang pemilu, bansos ini untuk publik atau sebagai alat politik? Ya, kalau bansosnya itu kan tadi sudah disampaikan program yang membutuhkan dua pihak untuk terrealisasi. Ada pemerintah dan juga ada parlemen. Yang bermasalah itu adalah implementasinya, karena ada lekatan politis yang menyimpangi konteks dari narasi yang disampaikan. Misalnya saja pada Pilkada 2020 saat pandemi COVID-19, bansos itu kan kemudian disertai pesan sponsor politik yang di dalam bansos-bansos itu ada wajah kandidat, lalu kemudian yang paling berbahaya adalah personalisasi program yang sebenarnya program bersama, menghadirkan eksekutif, legislatif, jadilah sebuah program. Nah, yang terjadi selama ini ketika kita bicara bansos dan hibah, itu sering disebut sebagai politik gentong babi. Jadi iming-iming kepada pemilih menggunakan sumber daya pemerintah atau sumber daya negara dan dipersonalisasi sedemikian rupa seolah-olah itu produk dari seorang individu politik tertentu. Nah, itu yang kemudian bertentangan dengan esensi pemilu yang di dalamnya
Kalau kita baca nih ya di peraturan KPU 15 tahun 2023 tentang kampanye, materi kampanye itu harus mengandung informasi yang benar. Yang kedua seimbang, yang ketiga mengandung pendidikan politik. Nah yang disampaikan itu ketika dia bicara program bansos dan dipersonalisasi sebagai produk individu politik tertentu, itu kan informasi yang tidak benar. Lalu kemudian tidak berimbang dan tidak menjadi edukasi politik yang bertanggung jawab. Disitulah yang disebut dengan politisasi bansos. Dan itu yang bermasalah. Kalau di pilkada itu real terjadi. Misalnya kalau kita analisis beberapa pilkada, menjelang pelaksanaan pilkada, ada peningkatan bansos dan hibah yang signifikan. Makanya di dalam banyak pilkada itu Mendagri selalu mengatakan jangan politisasi bansos, itu praktik real. Yang kedua adalah bahkan ada sempat gagasan moratorium, karena keinginan untuk membebaskan bansos itu dari kooptasi personal politik itu tadi. Nah itu dia, kalau Mbak Titi sendiri melihat di pemilu kali ini ada nggak yang pansos lewat bansos? Nanti dijawab usai jeda di Dua Arah. Januari nanti dapat, nanti Februari mendapatkan lagi, Maret dapat lagi. Kalau nanti APBN-nya saya hitung dulu, memungkinkan nanti April, Mei, Juni juga bisa kita teruskan lagi. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, bansos untuk publik atau alat politik. Mbak Titi, jadi siapa yang pansos lewat bansos? Adakah? Ya, pernyataan misalnya bahwa bansos itu ada karena figur satu orang, lalu satu orang itu mendukung partai tertentu, dan itu bagi saya sih mengandung tadi ya, materi yang tidak sepenuhnya benar, tidak seimbang, dan juga bukan edukasi politik yang bertanggung jawab. Karena sekali lagi yang kita tidak kehendaki adalah personalisasi bansos. Karena bansos itu adalah program yang dihadirkan pertama, dia menggunakan dana rakyat dari APBN, bukan dana individu, lalu merupakan hasil kebijakan dua pihak, ada kontribusi eksekutif, ada kontribusi parlemen, dan kemudian bukan kemudian diarahkan seolah-olah karena ada keterlibatan Presiden Jokowi di sana, Presiden Jokowi mendukung partai tertentu, maka partai tertentu kemudian menjadi pihak yang paling punya peran terhadap bansos tersebut. Saya lempar ke Kang Aceh. Kalau dikatakan bansos paling menguntungkan Prabowo Gibran, apa respon Kang Aceh? Iya, sebetulnya tidak juga ya, karena saya ingin mengutip penelitian dari Litbang Kompas. Ini jelas sekali bahwa bansos tak banyak pengaruhi hasil survei elektabilitas capres-cawapres. Ini Litbang Kompas loh. Nah, jadi yang ini saya katakan adalah begini, bahwa kita jangan terlalu punya pandangan bahwa seakan-akan orang yang mendapatkan bansos itu sudah punya satu orientasi politik tertentu juga. Karena kita tahu bahwa jumlah penerima bansos itu melalui proses yang disepakati bersama. Misalnya untuk PKH itu sebesar 10 KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk BPNT 18,8 juta. Nah, mereka ini kan sebetulnya sudah mendapatkan bantuan sejak lama. Dan proses untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut melalui satu proses yang tercantum di dalam apa yang disebut dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang diusulkan oleh siapa? Oleh RT, RW, Kepala Desa, diajukan melalui Dinas Sosial, Kabupaten Kota, lalu kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, kalau prosesnya pun juga dilakukan dengan ada yang disebut dengan cash transfer, di mana uang langsung ditransfer oleh pihak perbankan atau melalui kantor pos. Nah, kalau kita lihat dari proses yang dilakukan tadi yang saya sebutkan, maka rasa-rasanya mempersonalisasi terhadap bantuan sosial itu rasanya sulit. Saya lempar ke Mbak Dia, rasanya sulit untuk personalisasi bantuan sosial. Ya, ini menarik, kita harus cari celah politiknya. Ini kan berlayer ya.
Jadi bansos itu kalau diasumsikan diambil keuntungan politik sebagai dari Jokowi efek. Jokowi efek yang kemudian mempengaruhi kandidat yang dipengaruhi oleh Jokowi efek ini. Saya sebetulnya kalau asumsinya itu berpengaruh terhadap paslon nomor 2 gitu ya. Saya sebetulnya lebih berharap adanya Prabowo efek daripada Jokowi efek. Karena yang calon presidennya ini Prabowo gitu loh, Pak Prabowo ya. Nah, tapi bansos ini berpengaruh terhadap peningkatan. Kalau ini memang terus diklaim bahwa ini menjadi kebijakan dari Pak Jokowi, yang which is ini sebetulnya kebijakan udah dari 2007 dan disempurnakan antar pemerintah dan DPR, itu menjadi berkembang dengan sangat baik program bansos ini. Dan ini banyak, ada berbagai macam bansos pada akhirnya, ini yang harus kita cermati. Yang normatif misalnya PKH dan BPNT, tapi ada lagi bansos pangan, ada lagi bansos El Nino yang anggarannya itu dari BABUN, ya artinya dia bukan anggaran reguler APBN, dia anggaran yang sifatnya tambahan karena penyesuaian harga pangan. Nah, yang menarik harga pangan ini kok harga pangan naik, bansosnya juga dari beras impor. Ya kenapa nggak beli beras petani kita aja sih? Ini kalau yang bansos yang sifatnya anggarannya tambahan, bukan anggaran reguler yang seperti PKH dan BPNT gitu. Nah, ini menimbulkan dampak populer dari presiden kita Pak Jokowi gitu kan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap gaung yang kemudian apabila Pak Jokowi terasosiasi dengan paslon yang dia dukung. Jadi memang layer gitu, dampaknya layer, nggak otomatis bansos itu secara praktikal menimbulkan dampak politik. Tapi ini bermain di kognisi pengetahuan publik. Oh ini dari Pak Jokowi yang kemudian anaknya sedang mencalonkan. Nah ini kan permainan pikiran gitu, memang nggak gampang dibuktikan. Tapi itu bisa jadi asosiatif. Nah pertanyaan kita bagaimana itu tidak diklaim. Ya kan, karena ini kebijakan yang sifatnya reguler dan sudah dari juga pemerintahan sebelum Pak Jokowi. Gitu Mbak. Bang Mardhani gimana tuh? Dari awal bansosnya tidak ada masalah. Tapi kita tadi memulai dengan sebuah cerita. Ada satu menteri yang dengan sangat vulgar mengklaim, bahkan menjelaskan, mengkorelasikan. Kalau itu tidak dibilang politisasi, menurut saya kita agak naif. Itu yang nampak di permukaan. Itu yang ketangkep kamera. Tadi Mbak Dia bilang layer by layer. Operator yang infrastruktur negara ini bagaimanapun akan melakukan sesuatu yang undetectable. Nah, karena itu cara paling baik deklarasi dari presiden. Bahwa bansos akan tetap jalan, tapi saya ingin tegaskan, bansos ini bukan uang saya, bukan uang anak saya, bukan uang dari itu, tapi uang negara. Transparansi kata kuncinya. Lagi-lagi saya angkat ini, Livi, ini sederhana, tapi menarik. Mudah-mudahan kelihatan ya. Yang atas bansosnya Pemda DKI, ada tulisan, paket bantuan sembako ini dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ada item, beras 2 karung, A 5 kg, sarden 4 kaleng, A 150 kg, atau 2 kaleng, A 420. Terus sampai minyak, sampai tepung terigu. Jelas, sementara yang di bawah cuma tentengan, pokoknya ada bingkisan presiden, bantuan presiden. Tidak ada penjelasan. Transparansi itu yang membedakan nanti ada politisasi atau tidak. Karena kata Bang Napi sederhana, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Selama masih ada yang gelap-gelap, di situ bermain politisasinya. Bang Aceh, gimana tuh ngeresponnya? Iya, saya kira bansos, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa bansos ini kan bukan barang yang baru. Ya. Bansos ini sebuah kebijakan, termasuk misalnya soal program PKH itu sudah ada sejak zaman Pak SBY. Dan tadi disampaikan oleh Mbak Dia bahwa ini disempurnakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan tentu melalui proses
perdebatan yang cukup panjang juga di Komisi 8 tentang bagaimana seharusnya bansos tersebut bisa didistribusikan dengan konsep tepat sasaran, tepat guna, dan tentu sesuai dengan kondisi di mana rakyat membutuhkannya. Nah, kita tahu bahwa hingga saat ini tentu pengawasan dilakukan secara ketat oleh kita di Komisi 8. Misalnya, memang kita masih banyak menemukan soal inclusion error di mana seseorang yang seharusnya nggak dapat tapi dia dapat, seseorang yang seharusnya tidak dapat tapi dia dapat, atau exclusion error. Nah, ini kan sebetulnya adalah peran serta masyarakat juga untuk bisa memastikan bahwa pengawasan terhadap bansos ini bisa dilakukan sehingga dan saya kira ya apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani menurut saya ini menganggap masyarakat juga bodoh ya menurut saya. Kenapa? Karena persoalan bansos ini kan persoalan yang sudah lama dan seharusnya masyarakat juga sudah mengerti bahwa yang namanya program PKH itu adalah program yang berasal dari APBN dan prosesnya dilakukan secara cash transfer. Jadi saya tidak tahu kalau misalnya ada bingkisan-bingkisan ada yang namanya seperti itu. Karena kalau program seperti PKH, BPNT itu jelas diberikan langsung melalui cash transfer, melalui bank-bank negara. Kemudian misalnya seperti BLT El Nino itu didistribusikan melalui PT POS. Jadi menurut saya ya, dan di situ juga ada proses pendampingan yang dilakukan oleh desa, oleh para SDM PKH yang mereka bertugas memastikan supaya memang penggunaannya tersebut itu sesuai dengan peruntukannya. Baik, gitu. Kang Aceh gini, sekarang kalau penyaluran bansos bertepatan dengan pemilu, apakah sebaiknya penyaluran ini ditunda setelah pemilu ataukah memang dibiarkan saja tepat waktu seperti apa yang direncanakan agar tidak kemudian dipolitisasi? Harus nanti tetap dijawabnya usai jeda di dua arah. Yang bilang pribadi siapa? Kan kamu kan? Saya kan koalisi ya Indonesia Maju lanjutkan. Jadi semua programnya Pak Jokowi kita akan lanjutkan dan tambah. Nah kalau ada orang yang ingin bansos, BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi bansos untuk publik atau sebagai alat politik? Kang Aceh tadi pertanyaannya. Jadi sebaiknya agar tidak disalahgunakan sebagai alat politik, apakah penyaluran bansos harusnya ditunda? Saya kira harus dilanjutkan karena momentumnya memang dalam rangka tadi menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga agar masyarakat betul-betul terbantu. Hanya kan yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap proses distribusi tersebut. Agar misalnya tadi tidak ada personalisasi terhadap bantuan tersebut gitu ya. Misalnya apakah proses distribusinya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kan kita tahu bahwa memang distribusi bantuan itu selama ini ya dilakukan salah satunya melalui PT POS ya. Apakah misalnya di dalam bantuan tersebut disebutkan harus memilih capres tertentu gitu. Saya kira kalau sampai itu terjadi itu baru bisa dikatakan sebagai politisasi. Nah, yang harus dipastikan adalah menurut saya bahwa bantuan itu betul-betul tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang selama ini ditujukan dari program bantuan sosial tersebut gitu. Bang Mardhani, jadi seharusnya ditunda atau tetap disalurkan? Lanjutkan karena yang masalah bukan bansosnya, bukan rakyatnya, tapi politisasinya. Dan politisasi itu selalu berkaitan erat dengan etika. Karena itu transparansi menjadi kewajiban. Dan transparansi itu akan sangat mudah kalau deklarasinya dari pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan yang menyampaikan. Dan dengan demikian masyarakat, Kang Aceh tadi bilang masyarakat sudah paham, sangat paham. Tetapi feodal di kita itu, patron klien di kita itu sangat kuat. Jangankan kondisi bansos yang sudah sangat jelas dapat benefitnya. Kemarin ada Satpol PP sudah mulai. Sebelumnya ada Abdesi desa sudah mulai. Belakangan ada
dari kelompok tertentu sudah dikonsolidasikan dan itu mulai masif di mana-mana. Dan itu menjadi connecting the dot, ada apa? Karena tidak ada transparansi. Semuanya akan hilang ketika dibuka terang benderang bahwa ini sedang pemilu dan karena itu semua harus jelas. Oke, Mbak Diah, kalau Mbak Diah sendiri dari Ganjar Mahfud, apakah kemudian ini harus dilanjutkan atau dihentikan aja dulu? Harus dilanjutkan menurut saya, karena bansos itu milik rakyat. Ya, jadi itu udah menjadi hak rakyat dan itu juga satu kebijakan yang didesain banyak pihak untuk rakyat. Ya. Dan ya poinnya jangan politisasi bansos. Ya kan, bansos itu bukan milik orang per orang. Dia kebijakan untuk rakyat, ya bansos itu milik rakyat. Jadi memang itu harus disalurkan ke masyarakat. Oke, Mbak Titi. Semuanya bilang bansos harus diteruskan, bansos harus dilanjutkan karena bansos itu hak rakyat. Tapi kan kita juga nggak bisa tutup mata bahwa erat memang resiko untuk politisasi di tengah penyaluran bansos. Gimana kemudian membuat netralitas bansos itu tetap tersalurkan, tapi memang nggak ada pansos di situ? Iya, menunda hak rakyat itu sama dengan ketidakadilan ya. Jadi yang pertama yang dibutuhkan dari kita sebagai pemilih dan pemangku kepentingan pemilu, termasuk di dalamnya peserta pemilu yang sama-sama berkepentingan terhadap kompetisi yang adil dan setara. Pertama, menyampaikan kepada publik soal rasionalitas kebijakan tersebut logis atau tidak untuk diimplementasikan. Nah ini kan pertama yang kita diskusikan hari ini bahwa bansos itu menjadi sesuatu yang rasional dan logis dan dia bukan dihasilkan oleh individu per individu politik, tetapi bersumber dari uang rakyat, memang harus dikembalikan kepada rakyat, produk kebijakan yang dihasilkan banyak pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, problem kita muncul adalah ketika ada masalah di akuntabilitas implementasi. Karena ini melibatkan banyak operator atau aktor lapangan. Nah yang berbahaya itu selama ini adalah politisasi di ruang-ruang gelap. Ketika kemudian narasi yang disampaikan itu mengandung pesan-pesan yang bersifat politis. Jadi misalnya ini berasal dari aktor politik tertentu. Tidak akan ada ini kalau tidak ada aktor politik tertentu yang membuat kebijakan begitu. Ini yang tidak terjangkau oleh banyak pihak karena terjadi di ruang-ruang yang tidak sepenuhnya mampu kita awasi. Nah oleh karena itu ini kan kompetisinya ada 3 pasangan calon, 18 partai politik. Saya setuju dengan Mbak Diah tadi, membincangkan ini berarti memberikan pekerjaan rumah untuk kita, publik, media, peserta pemilu untuk memastikan tidak ada pesan-pesan politik atau sponsor di balik pembagian bansos itu selain bahwa ini memang hak rakyat. Nah, jadi ketika ada narasi yang kan lagi-lagi ya ini masa kampanye. Pembahasan soal memang kita harus menilai kandidat itu dari rekam jejaknya. Apakah dia memenuhi janji politiknya atau tidak itu benar. Tetapi tadi personalisasi dengan kemudian membangun narasi yang tidak berimbang, lalu juga tidak mengedukasi karena ada eksklusivitas yang seolah-olah itu kontribusi hanya satu kelompok, itu juga tidak bertanggung jawab ya. Dan itu mestinya diluruskan oleh peserta pemilu dan diluruskan oleh kita semua bahwa bansos dari rakyat, uangnya rakyat, buat rakyat, dan kita harus awasi pelaksanaannya. Mengawasi pelaksanaannya di lapangan, tapi kalau kita lihat memang dari anggaran, kita juga punya grafisnya ya. Kita akan tampilkan grafis anggaran bansos 5 tahun terakhir itu meningkat sekitar, ini dia, koreksi saya tolong, ini 2019, 2020, 21, 22, 23, sampai 24, ini naiknya sekitar 10 triliun. Ini apa alasan kenaikan sebegitu signifikan ya Mbak Diah? Landasan kalau kita di Komisi 8 tuh ada yang namanya Bansos El Nino ya. Itu untuk penebalan terhadap bansos BPNT dan PKH sebagai adjustment terhadap kenaikan harga pangan. Nah tapi sebetulnya kalau bicara kenaikan harga pangan, yang kita harus pikirkan adalah social impact-nya berarti luas, meluas. Karena klaster yang terpengaruh dengan kenaikan harga pangan harusnya tidak hanya bicara penebalan tapi perluasan bansos. Karena hari ini masyarakat tuh harga beras naik 20%. Ya kan, bayangkan gitu. Dan perluasan bansos ini
ya orang ingin dapat bansos itu untuk lebih diperoleh banyak orang. Oke, tapi kalau dibilang gini, bansos itu hadir karena memang pemerintahnya si A, kalau nggak pemerintahnya si A ya nggak ada bansos gitu. Itu gimana Mbak Dia? Ya itu personalisasi bansos. Nah ini yang harus, jadi kita kan gini, pemilu ini kita berharap tidak hanya praktek politik, tapi ada public education. Ya, pendidikan publik ini artinya membangun kesadaran rakyat atas proses demokrasi. Oke. Ini yang kadang di tengah sangat pragmatisnya pemilu, kita lupa gitu loh. Bahwa ada substansi-substansi demokrasi, salah satunya demokrasi ini harus dijalankan dengan kesadaran rakyat dari proses edukasi. Jadi tolong ada yang berharga yang harus kita jaga di dalam proses elektoral. Bukan hanya menang kalah banyak-banyakan suara, bukan itu. Oke. Tapi lebih tinggi daripada itu, ada nilai yang harus kita jaga. Saya ke Bang Mardhani, kalau tadi kan Mbak Titi katakan ada ruang gelap yang memang mungkin aja nggak terjamah dengan edukasi-edukasi tersebut. Gimana kemudian memastikan rakyat yang terima bansos itu kemudian bisa clear, ini memang hak mereka kok, ini bukan bagian sponsor dari pemerintah. Kalau saya sih yang paling sederhana tadi, pimpinan negara menyatakan itu dengan terbuka. Karena Pak Jokowi kan super influencer. Beliau bukan cuma kepala pemerintahan, beliau kepala negara. Sehingga dengan pernyataan itu publik tahu. Dan itu juga baik buat beliau dan buat keluarga beliau. Bahwa ini tidak ada urusan dengan politisasi pribadi atau personal. Nah tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah ruang gelap di bawah terus berkembang. Kita jangan berpikir bahwa apa yang terjadi di atas tidak menjadi lebih luar biasa di bawah. Ya, bahasanya guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari. Luar biasa. Ketika MK sudah punya kayak begitu, etika dihilangkan, di bawah lebih-lebih. Makanya udah mulai banyak tuh penyimpangan-penyimpangan etika yang akhirnya membuat demokrasi kita menjadi turun. Itu yang berbahaya dalam pemilu kali ini. Oke, sekarang gini, Pak Jokowi pun misalnya sudah declare bahwa ini memang bansos hak rakyat, bukan dari saya, ini duitnya dari APBN. Tapi kan itu belum tentu nyampe ke bawah, Bang Mardhani. Bagaimana kemudian mengedukasi yang di bawah benar-benar tahu kalau misalnya itu memang hak mereka? Ya, dengan diulang-ulang Pak Jokowi ini kan agak lucu. Mas Aceh nggak cuti gitu loh. Tapi Pak Jokowi pergi ke Jawa Tengah, pergi Turba, terus turun ke bawah terus. Bagus. Ketika Turba setiap saat jelaskan bansos itu milik rakyat, bansos itu milik rakyat. Lama-kelamaan akan ada di benak publik Pak Jokowi pribadi yang baik karena selalu menjelaskan mana yang hak publik, mana yang hak privat, dan itu bagus dan itu sehat. Oke, lalu bagaimana kemudian memastikan bansos itu betul-betul untuk publik, tidak lagi akan dijadikan alat politik? Nanti dijawab saja dari luar. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi bagaimana memastikan bansos betul-betul untuk publik, tidak dijadikan alat politik, Bang Mardhani? Yang pertama semua harus sadar bahwa jangan politisasi rakyat. Rakyat sudah sangat berat hidupnya. Walaupun pemilu, biarkan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan ada gangguan. Jalankan bansos dan tidak perlu ada politisasi. Sampaikan bahwa ini memang miliknya mereka. Ini kasih sayang kita dan bukan punya presiden sendiri. Ada DPR, ada eksekutif, nanti ada kepala daerah, ada semua berperan besar. Transparansi dan akurasi informasi yang cukup nanti bisa membuat bansos menjadi sesuatu instrumen bahwa ini pendidikan rakyat. Tadi saya baca agak sebelum kesini tuh Wakil Presiden malah agak bagus tuh. Sampai kapan kita akan terus menyalurkan bansos? Mestinya kita sadar bahwa ketika bansos itu ada, kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika sedang tidak baik-baik saja, maka mesti ada perubahan. Dan amin buat perubahan. Gitu. Oke. Saya ke Kang Aceh. Jadi gimana memastikan bansos ini akan murni untuk publik, nggak jadi bahan politik? Ya, saya kira bansos harus disalurkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Karena rakyat
pada level tertentu juga sangat membutuhkan terhadap bantuan sosial tersebut. Dan bansos ini kan bukan hanya soal beras, tetapi juga soal akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, listrik, dan lain-lain. Karena itu jangan sampai gara-gara pemilu, ya, hak-hak rakyat menjadi tertunda karena orang punya kecurigaan yang macam-macam terhadap hak-hak rakyat tersebut. Jadi karena itu pasangan Prabowo Gibran dari sejak awal kita konsisten untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada perlindungan sosial bagi masyarakat, termasuk diantaranya bansos menjadi penting, namun tentu harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena bantuan sosial itu tentu jika masyarakatnya sudah mampu, tentu konteks pendekatannya akan lain. Bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi mendorong bagaimana pemberdayaan ekonomi agar masyarakat menjadi mandiri. Karena itu menurut saya bansos ini tetap harus deliverkan kepada masyarakat, didistribusikan kepada masyarakat dengan tentu saya setuju harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Karena bagaimanapun tentu pengawasan masyarakat juga penting di sini. Karena bagaimanapun sekali lagi bahwa kalau sumbernya adalah dari APBN itu adalah uang dari rakyat dan proses politiknya juga dibahas bersama-sama antara pemerintah dan parlemen. Karena itu maka keterlibatan semua pihak saya kira penting untuk dikedepankan dalam konteks ini. Mbak Diah. Jadi bagaimana untuk memisahkan bansos itu murni untuk publik bukan sebagai alat politik? Ini sebetulnya bukan hanya pembagian bansos ya, kalau mau didalami ini satu kebijakan yang luas. Tapi PDI Perjuangan bersama Pak Ganjar dari dulu memang sudah bicara peningkatan kesejahteraan rakyat. Artinya bansos ini sebetulnya cuma jembatan supaya kita bisa lebih sejahtera. Di momen-momen rakyat butuh, kita bicara perlindungan rakyat, yaitu bicara perlindungan fakir miskin dan termasuk juga anak terlantar. Itu menjadi bagian dari marwah konstitusi kita, isi konstitusi kita. Dan bagaimana memisahkan ini menjadi personalisasi politik? Nah, menurut saya berhentilah politisasi bansos. Kita harus berhenti politisasi bansos dan ya membangun satu konstruksi pemilu yang adil gitu ya, adil secara substantif dan tidak menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Ya, mencoba untuk biarkanlah pemilih memilih dengan kesadaran politiknya. Mbak Titi, kita semua sama-sama setuju bahwa nggak perlu politisasi bansos. Kita jelaskan ke masyarakat bahwa memang bansos itu adalah hak mereka, hak rakyat, begitu yang harus disalurkan. Tapi kan kenyataannya di lapangan kadang nggak sesuai sama harapan kita. Masih aja ada oknum-oknum yang mungkin saja bisa saja mengklaim sebelah pihak bahwa ada orang tertentu yang menyebabkan bansos itu hadir di tengah mereka. Bagaimana kemudian memastikan itu bisa terdelivery ke masyarakat, pengetahuan-pengetahuan bahwa bansos itu hak kalian loh? Ya, pertama ini kerja kita semua. Peserta pemilu, pasangan calon, partai politik, ini kan alarmnya sudah bunyi nih. Jadi yang pasti harus dijaga. Menunda tidak jadi pilihan karena itu hak rakyat dan itu sudah menjadi kebijakan yang diputuskan. Tapi juga ada potensi politisasi yang dalam praktik pemilu pilkada sebelumnya itu terjadi. Nah, oleh karena itu segala potensi itu harus ditutup untuk tidak terjadi politisasi. Jadi alarm ini harus diikuti dengan pengawasan oleh peserta pemilu. Publik juga harus lebih kritis lagi. Ketika misalnya ini kita sudah bincangkan pendidikan politik bahwa hak rakyat itu tidak untuk dipolitisasi, itu menjadi kesadaran bersama. Nah, yang ketiga saya kira Bawaslu. Bawaslu harus mempermudah pelaporan terhadap politisasi bansos. Karena pada dasarnya pemerintah itu netral. Aparaturnya juga netral. Pemerintah itu bukan milik satu kelompok atau partai tertentu. Bahkan presiden kalau mau kampanye kan harus cuti. Menteri kalau mau kampanye harus cuti. Jadi dalam hal ini Bawaslu punya peran selain mengawasi juga menciptakan ekosistem yang ramah dan mudah serta cepat di dalam merespon laporan pelanggaran yang disampaikan oleh publik. Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini.
Bansos adalah program pemerintah guna membantu masyarakat kurang mampu. Program ini sudah ada dengan nama yang berbeda-beda sebelum Presiden Jokowi memimpin negeri ini. Sumber pendanaannya berasal dari anggaran dan juga pendapatan belanja negara atau APBN, bukan dana pribadi. Jadi jangan dipersonalisasi. Bansos adalah hak rakyat, bukan untuk bahan kampanye, apalagi dipolitisasi demi keuntungan pribadi. Bansos harus tetap disalurkan sesuai jadwal dan tepat sasaran. Hak rakyat harus diutamakan, bukan demi kepentingan sekelompok orang, apalagi diklaim demi memenangkan salah satu kontestan. Demikian Dua Arah malam ini, tetap di Kompas TV untuk memperbarui informasi Anda seputar pemilu. Saya Liviana Charlisa, sampai jumpa.